Gimana caranya letting in hutang yang sebentar lagi jatuh tempo, Mas? Gak apa-apa ini dijawab, meskipun udah sering teman-teman tanya ya, barangkali ada yang belum dengar gitu. Ya disadari rasa nggak nyamannya. Ambillah contohku dulu lah, kena utang 300. Ya mau nggak mau kan ditagih orang kan. Yeah. Mau nggak mau ditagih orang. Ya tak rasain aja. Tak rasain 5 menit selesai. Tapi bukan berarti setelah 5 menit utangnya lunas. Enggak. Oke. Perlu frame sebanyak 1 bulan. Frame-nya itu apa aja? Frame-nya kan ya bisa acak. Kita nggak tahu frame-nya. Makanya kita perlu bener-bener ngeflow di situ. Kita perlu bener-bener. Pada saat perasaan takut itu muncul, yang penting disadari dulu aja. Disadari dulu aja. Disadari terus. 5 menit kalau kita benar-benar sadar, selanjutnya kita akan nggak akan takut, nge-flow aja. Ketika kita benar-benar nggak lari, itu 5 menit selesai. Bukan dalam artian utangnya selesai dalam 5 menit, enggak. Tapi perasaan kita selesai dalam 5 menit, selanjutnya kita ada di jalan yang benar. Entah itu lunasnya bulan depan, 2 bulan depan, pasti lunas. Itu bagi yang settle 5 menit selesai, Mas. Aslinya nggak ada aturan settle atau enggak sih. Ketika orang udah pasrah dan nggak tahu mau ngapain, ya mau nggak mau ya dia nerima perasaannya, mau ngapain dia. Oke. Ini sekaligus bisa digeneralisir di kasus-kasus misalnya kayak penderita kanker yang sudah stadium 3, stadium 4, dari vonis nggak bisa hidup lama gitu, bisa ya Mas ya? Bisa, makanya kebanyakan orang tercerahkan itu ketika dia nggak ada pelarian manapun. Contohnya Gautama, ketika dia udah mencoba semua meditasi, dia akhirnya menyerah, ya udahlah. Dia mengalami semua emosinya kemudian tercerahkan. Kemudian ada lagi Eckhart Tolle, dia habis diputusin, habis nggak punya uang sama sekali, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa makan, nggak bisa ke klub, akhirnya dia di kamar doang, mengalami semuanya, besoknya dia tercerahkan. Hal yang sama juga terjadi ke Patanjali, Ramana Maharshi, banyak lah. Semuanya hampir mengalami hal yang sama, yaitu malam kegelapan jiwa. Ketika tidak ada pintu pelarian lagi. Kalau aslinya semua orang pasti mengalami hal ini akhirnya, karena bandel. Masih ada pintu, kamu masih lari. Tapi kalau masih ada pintu 10, kamu nggak lari, selesai masalahmu. Tapi karena ada pintu 10, kamu lari, akhirnya pintunya tinggal 9, lama-lama tinggal 8, 7, 6, tinggal 1, 0, akhirnya nggak bisa lari lagi, dipaksa. Mas, nah berarti ini juga bisa karena aku banyak ya menerima WA, Mas, aku tuh udah main ke rumahnya ini Mas, apa tuh narasumbernya Ngaji Roso ini, aku konsultasi itu berbayar Mas, sampai sana aku disarankan untuk bikin inilah gitu ya, ikut acara ini bayar sekian. Iya itu kalau aku uangku banyak nggak masalah Mas. Nah tapi kalau kemudian orang yang nggak punya uang kan kasihan gitu. Nah mending daripada sudah muter ikut pelatihan ke sana kemari, datang ke semua paranormal, ke orang-orang pinter gitu, wis mending nyerah aja deh di rumah gitu, biar tercerahkan gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana gitu. Nggak usah meditasi, nggak usah meditasi, nggak gitu usah apa, dirasain total itu pasti lunas lah. Iya. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan, tapi pasti lunas. Yaudah, yuk kita kampanyekan, mari kita menyerah bersama-sama gitu kira-kira ya Mas ya. Itu lebih baik kan Mas ya? Lebih baik itu. Daripada kita muter cari orang-orang narasumber di Ngaji Roso semua didatangi gitu kan ya. Gimana? Gitu kan? Nyerah aja langsung, nggak usah kemana pun, di kamar aja nyerah aja. Iya. Lagian intinya ya, kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Ya nyerah aja, mau ngapain. Daripada protes kan, Mas aku lo sudah apa tuh namanya udah ditanganin ini tapi nggak ngefek, ya kan? Aku udah dibuka cakra aku nggak ngefek, aku udah disuruh larungan, yuk nggak ada efeknya lagi gitu. Aku daripada protes gitu, aja mending nyerah gitu ya Mas Nyerah ya. aja mending, nggak usah ngapa-ngapain. Dengerin ya teman-teman ya. Sebenarnya periferal itu juga apakah melibatkan perasaan, Mas Riko? Enggak, perasaan itu ada di dalam ruang periferalnya. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya. Oke, sip. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya gitu ya. Jadi surrender total gitu kan. Menyerah total itu yang nggak gampang gitu. Nah di letting in itu diajari caranya menyerah total ya Mas ya. Caranya nyerah total gitu ya, biar nggak looping kejebak sama guru-guru spiritual yang masih apa ya mengedepankan ego dan seterusnya begitu.